Hai Hai bos. bos, Assalamualaikum, saya Putra Ramadhani. saya Zipora Mira. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kamu menyaksikan video ini. Yes, apalagi buat kamu, kita kembali lagi ngomongin orang. Biasalah ya, kalau kami berdua sudah bersatu, biasanya tuh nggak jauh-jauh antara kalau nggak gibah, julid. Oh iya dong. Wih gila pahalanya, pahala. Sebentar, kita nih kayaknya numpukin dosa banget ya. Kayaknya jangan sering-sering ketemu deh. Kayaknya Iya. kalau semakin sering ketemu semakin banyak dosa. Banyak, tahu nggak sih? Wey, ada apa tuh? Tetangga aku yang kemarin, Mm-mm. yang kayak aku ceritain dulu yang baru menikah, Mm-mm. mau cerai coba. Kenapa? Karena katanya sih gosipnya Uh-uh. selalu direcokin sama mertuanya. Ya, dia kan rumah tangga baru gitu kan. Dia ikut suaminya tinggal sama mertuanya. Ini temenku, tetanggaku tuh cewek dan cowok gitu kan. Sering, ya nggak, katanya sih gosip-gosip yang beredar. Kan biasa kan kalau pagi aku tuh biasanya Kamu ngapain nyapu halaman? nyapu halaman sambil dengerin orang. Kamu tuh tetangga-tetangga kepo ya? Iya. Atau yang biasa suka ngegosip di tukang sayur? Iya dong, nggak, aku bukan tukang sayur, tukang jamu. Oh iya bener. Di video sambil minum jamu gitu. Sambil itu ini minumnya dilama-lamain Iya. gitu ya, karena sambil dengerin gosip itu tetangga ngomong apa? Minumnya pentolnya nambah. Iya. Pentol. Itu kenapa ya yang sebelah kok nggak minum jamu? Nih biasa pagi-pagi minum jamu. Oh, berarti itu pas banget tuh topiknya, karena ini memang selalu menjadi buah bibir. Oh, Ya dong, menjadi buah bibir di antara kalangan muda-mudi oke. yang baru mau menuju ke pernikahan atau yang baru menikah. Kenapa emang? Ya kan karena itu kan urusannya tempat tinggal ya. Iya. Nah, biasanya kalau yang suka direcokin sama mertua itu biasanya kalau tinggal satu atap tuh. Tapi sih menurut aku sah-sah aja sih kalau misalnya tinggal satu atap ya Mir ya. Kalau aku sih bilangnya karena dia baru menikah, ya mesti perlu biaya untuk bisa punya rumah sendiri. Kan nggak semua orang gitu ya ditakdirkan kalau udah menikah udah disediakan rumah Oh iya gitu sih. kan. Dan untuk tinggal sama mertua itu salah satu solusinya. Iya sih, sebenarnya ada benernya. Untuk sebenarnya ada benernya. Pemborosan kata-kata sekali. Kan kalau sebenarnya memang benar sih kalau dari sudut pandang Putra, kalau memang mereka si pasangan yang menikah ini ternyata belum punya rumah sendiri gitu kan. Jadi terpaksa harus tinggal sama mertua. Iya. Entah itu mertua dari orang tuanya si cowok ataupun orang tuanya si cewek. Betul. Tapi kalau menurut aku nih ya, Iya. ini kalau pendapat aku pribadi aja sih. Kalau menurut aku sebaiknya pasangan yang baru menikah itu kan biasanya namanya menyatukan dua kepala itu sulit, dua karakter dan dua kebiasaan dan juga dua background yang berbeda. Nah, biasanya kan untuk menyatukan itu perlu waktu yang tidak sebentar. Apalagi kan baru married, yang pacaran 10 tahun juga begitu udah married bisa jadi banyak hal-hal yang baru ketahuan pas udah nikah. Oh ya? Yang bisa menimbulkan konflik. Oh oke. Misalnya kebiasaan-kebiasaan dan salah satunya juga yang bikin rempong adalah kalau misalnya ada orang tua. Entah itu orang tua si istri atau orang tua si suami di dalam satu rumah yang suka ikut campur. Tapi sih kalau misalnya masalah ikut campur tuh balik lagi ke orang tuanya sih ya. Kalau menurut aku tuh di rumah-rumah tertentu yang aku pernah lihat gitu ya, mertuanya baik-baik aja sih gitu ya. Itu Dan kan di itu depan. support gitu loh. Maksudnya support dengan segala kegiatan menantunya. Kan yang paling masalah tuh menantu ya. Iyalah. Karena apapun itu kan dia di lingkungan yang baru harus lebih menyesuaikan. Ya bisa-bisa aja tuh narik perhatian mertua ya. Kayak dilayanin kalau perempuan dibikinin teh kayak kopi gitu kan. Cuman kan contoh-contoh misalnya tuh yang bikin segan nih. Aku dari sudut pandang perempuan nih ya. Misalnya satu rumah satu atap sama mertua. Ini tinggalnya di rumah mertua nih. Kalau tinggalnya di rumah mertua kan otomatis si mertua itu sudah punya tatanan atau caranya sendiri dalam mengelola rumah tangga. Apalagi ibu ya. Iya, apalagi kan ibu tuh biasanya dia ngurusin, dia punya aturan sendiri tuh. Kayak misalnya aku mau penataan piring ditaruh di sini, sendok di sini, panci di sini, terus misalnya nyuci 2 hari sekali atau 3 hari sekali itu kayak ada udah hemat air gitu ada ya. jadwal-jadwalnya gitu. Sedangkan kan biasanya kalau pasangan yang baru menikah ya pengen membangun rumah tangganya sendiri dengan caranya mereka sendiri. Itu mah egonya aja. Yang jelas nih ya, kalau menurut aku ya, kalau misalnya tinggal sama mertua tuh banyak untungnya. Apa untungnya coba? Iya, siap. Kan biasanya listrik sama air mertua yang bayarin. Gretong ya? Gretong. Oh. Terus biasanya kalau misalnya kita nggak punya duit, ya makanan selalu tersedia. Oh gitu iya bener kan, ya. lumayan. Tapi kan kalau perempuan susah. Kenapa? Iya kalau misalnya yang laki-laki tinggal di rumahnya si perempuan sih mungkin masih bisa cuek ya. Nah kalau yang perempuan tinggal jadi satu sama mertua,
gini deh, contoh paling kecil aja. Kalau kita di rumah orang tua sendiri, aku nih di rumah orang tua sendiri, aku mau bangun jam berapapun, orang tua aku ya paling kalaupun ngomel ya cuma ngomel-ngomel gitu doang. Karena udah terbiasa diomelin karena bangun siang kan. Iya. Nah tapi kan kalau misalnya satu rumah sama mertua, kamu bawa kebayang nggak sih? Pastilah. Kamu kebayang nggak sih? Maksudnya kita sebagai perempuan tuh pasti ada bebannya gitu loh. Harus masa bangunnya duluan mertua sih daripada menantu. Itu belajar. Bener lagi kalau misalnya kita punya kayak aku nih misalnya kayak ngebersihin rumah, misal aku tuh anggaplah misal nyapu seminggu 2 kali, sedangkan si mertua yang tiap biasa hari. Kebersihan tiap hari itu kan jadinya beban gitu. Ya belajar lah kalau menurut aku. Jadi kan itu juga bisa katanya sih, ini katanya survei membuktikan seorang pria itu akan jatuh cinta pada wanita yang mirip dengan personality ibunya. Itu juga kayaknya ada benernya sih. Aku pernah iya makanya aku pernah baca-baca di artikel gitu ya. Jadi kan kalau kita tinggal dengan mertua, setidaknya kita ada kalau misalnya kamu nih perempuan gitu, setidaknya ada resemblance-nya, ada sedikit kemiripan dengan ibu gitu. Jadi untuk bisa rasuk dengan ibu tuh biasanya lebih cepat. Apa itu rasuk? Rasuk itu apa sih namanya bahasa Indonesia? Merasuk. Bisa apa sih? Klop ya. Gitu. Itu rasuk tuh bahasa internasional. Oh, itu kan kalau menurut pendapat Putra nih. Jadi kalau Putra nanti suatu saat married maunya kamu tinggal di rumah mertua mau nggak? Mau. Ya, kamu nggak peduli aku. Supaya nggak bayar listrik, kamu nggak bayar PDAM ya. Kalau perlu wifi juga nggak usah bayar. Itu dia. Terus kalau perlu sih ya udah ya kerja lah supaya kelihatan kerja. Tapi kan pasti segan dong kalau ada mertua. Saya enggak lah. Ternyata kamu termasuk mertua yang mertua. Menantu. Emang aku udah punya ini. Maaf keceplosan. Oh, kamu kan di sini ngakunya single ya? Iya. Menantu. Nanti semua orang pada tahu kamu udah punya anak, mau punya mantu. Jangan dong. Nanti ya Februari. Hey, MC-nya aku ya. Iya. Aduh jangan, tapi nanti dipanggil tante. Makanya. Ya udah deh yang jelas kayak gitu sih kalau aku it's back to perempuannya atau laki-lakinya. Kalau aku sih lebih ya nggak apa-apa dengan mertua karena kan itu orang tua. Aku nggak pengen melepas istriku ataupun dengan orang tuanya gitu loh. Maksudnya kita nih aku terbiasa dengan didikan orang timur di mana tinggal dengan orang tua sampai dewasa itu it's okay, it's fine gitu loh. Dan untuk bisa kadang-kadang kalau misalnya kita sebagai pria ngambil perempuan untuk tinggal dan berumah tangga dengan kita baik-baik, tapi ada kalanya kita diskusikan dulu gitu. Mungkin si wanita tuh ingin berbakti juga pada orang tuanya yang aku nggak pengen menghalangi itu. Termasuk kan gratis gitu. Lumayan. Ini kalau dari sudut pandang laki-laki tuh mandangnya ke situ ya. Jadinya maksudnya pengeluaran bulanan kan jelas banyak terpotong tuh. Yang pertama jelas nggak perlu keluarin duit buat sewa rumah atau bayar cicilan rumah. Betul. Nah, ataupun kita mau cicilan rumah, kita bisa nyicil dulu supaya nanti belinya cash rumahnya. Gimana maksudnya tuh? Jadi cicilan misalnya kita nyicil gimana tuh rumah, cicilan terus auto bayar disisihkan dulu. Nabung dulu. Yakin bisa. Ya. Tapi yang terjadi selama ini sih biasanya pada terlena ya. Iya, terlena sih. Karena udah kadung enak gitu loh, udah nggak perlu warisan dong. Nggak boleh juga sih. Tapi aku mengutarakan what happened today in our society. Banyak kayak gitu anak-anak yang tidak bekerja gitu ya, memang karena lingkungannya kaya gitu, orang tuanya kaya, salah satu dari mereka kaya gitu ya, dan ngikut kayak apa sih inang lagi, ada inang dan ada si benalu. Itu dia. Inangnya orang tuanya gitu kan, benalunya anak menantunya. Asem. Nah jadi begitu intinya sih sebenarnya kita menyerahkan keputusan itu kepada persepsi masing-masing orang. Karena kan setiap pasangan juga pasti punya preferensi masing-masing. Cuman alangkah baiknya hal tersebut dibicarakan kalau bisa semateng-matengnya sebelum pernikahan. Jangan sampai nanti pas udah akad, udah resepsi, besoknya kaget. Besok makanya tinggal aja sama mertua. Aku masih tetap kekeh tinggal sama mertua. No. Iya. Duit lebih murah lah. Biaya hidup lebih murah ya. Biaya hidup lebih murah. Iya sih. Sebenarnya kalau dari segi ekonomi ya juga sih. Tapi jangan. Kalau menurut aku sih jangan ya. Jangan, mending kontrak deh. Iya, komen dong di bawah kamu pilih yang mana. Karena perdebatan di antara kita berdua sepertinya tidak akan pernah usai. Yes.
yang penting kita ngegosip dulu yuk, ada tetangga baru tuh di sebelah. Oh, yang gantinya yang mau pisah itu? Iya katanya. Ya udah, nanti kita gosipnya akan kita kasih tahu di episode berikutnya. Terima kasih yang udah gabung di kita. Jangan lupa untuk subscribe, hidupin notifikasinya, dan kasih tahu ke teman-temannya tentang ya obrolan kita berdua lah untuk cari duit biasa. Post pandemi perlu duit. Dah. Bye bos. Assalamualaikum.